Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Ibadah yang biasa diucapkan ibadat berasal dari bahasa Arab abada, yang artinya melayani, menyembah, menghambakan diri, mengikatkan diri, menundukkan diri, mencintai, dan memuliakan. Nah, karena itu terlalu sempit jika kata ibadah diartikan menyembah. Dan Tuhan tidak butuh disembah, karena Dia Maha Besar dan Maha Kuasa, bukan karena disembah oleh hamba-hambanya. Justru Tuhan memerintahkan manusia agar ibadatnya hanya ditujukan kepadanya, dan itu untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia itu sendiri. Peribadatan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia itu sendiri. Lalu, apa arti yang pas dari kata ibadah itu? Ya, salah satu arti yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran adalah melayani. Hanya Tuhan yang patut dilayani. Tuhan tidak butuh disembah, tetapi hanya Dia yang harus dilayani. Jika seseorang melayani Tuhan, maka Tuhan ganti melayani orang itu. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan, "Berzikirlah kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu." Lalu di ayat yang lain, "Aku mengabulkan permohonan orang yang meminta kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku." Dan apa permintaan Tuhan? Ternyata di dalam Al-Quran, manusia itu dilarang untuk merusak bumi, memfitnah orang, berbuat zalim, mabuk-mabukan, dan berbagai tindakan yang memperturutkan hawa nafsu. Di samping ada permintaan yang bersifat larangan, ada pula permintaan yang bersifat perintah, yang berupa perintah seperti berbuat adil baik terhadap musuh maupun bagi keluarga sendiri, menebarkan kasih sayang, membangun persaudaraan manusia yang lintas agama, budaya, dan bangsa, memberikan pertolongan dan perlindungan bagi yang lemah. Permintaan ini harus dibarengi pula dengan keimanan kepadanya. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman sebagai perwujudan hati yang aman dan jiwa yang rela. Aman dari apa? Tentu saja aman dari kedengkian, hasut, dendam, iri hati, sombong, merasa sok, dan berbagai macam sifat negatif. Kata orang tasawuf, untuk bisa mendapat bimbingan Tuhan secara langsung, manusia harus bertakholi, mengosongkan hati dari berbagai sifat negatif. Kemudian bertahali, yaitu menghiasi diri dengan berbagai macam sifat yang positif. Nah, bila hati manusia sudah aman, maka bersemayamlah Tuhan di dalam hati. Bukankah langit, bumi, dan seisinya takkan mampu menjangkau Tuhan, tetapi hati seorang mukmin mampu menjadi tempat bersemayamnya Tuhan. Hati aman
jika ia sudah tenang, tidak bergejolak. Karena itu, iman sebenarnya juga hasil perjuangan manusia untuk menenangkan hatinya. Makna ibadah yang lain adalah mengikatkan diri kepada Tuhan. Juga disebut menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dalam makna ini, orang yang beribadah harus jauh dari pamrih terhadap sesamanya. Dan cara untuk menundukkan diri pun tidak bisa diprogram oleh orang lain. Juga tidak dapat diatur oleh orang lain. Sama dengan orang yang mau makan, batas kenyangnya tidak dapat ditentukan oleh orang lain. Jika masih diatur dari luar dirinya, berarti tunduk pada ego orang lain. Mengikuti kehendak diri sendiri tidak sama dengan bertindak tidak semena-mena, semau gue, atau sak pena udele dewe. Karena mengikuti kehendak diri lahir dari pencarian makna hidup, bukan karena kefrustasian. Dunia ego memang harus ditaklukkan, karena ego yang menguasai manusia ini sebenarnya bukan wujud yang kekal. Ia ada tanpa rupa, tetapi mampu memikat manusia yang hidup di dunia ini. Ia bagaikan angin yang berhembus semilir. Kadang ia datang pada diri manusia dengan kesejukan, kadang juga datang dengan kegerahan. Perang yang selalu menghantui manusia juga wujud ego. Dan perang yang paling besar adalah perang melawan ego. Ia datang dan pergi dalam dada manusia, tak pernah benar-benar keluar dari dada manusia. Kadang ego menyusup dalam pikiran, lain kali ia mendorong perasaan, baik yang turun dari pikiran maupun yang muncul dari perasaan. Keduanya berkutat di dalam dada, membuat gelisah manusia. Nah, manusia harus bisa memisahkan budi yang tidak terpimpin dari Tuhan, Zat yang Maha Pelindung bagi hambanya, kata Siti Jenar. Jika manusia sudah mampu memisahkan mewujudnya budi yang tidak terpimpin dengan Zat Wajibul Maulana, maka manusia akan dapat menerima jenis kehendak yang lain. Kehendak apa itu? Kehendak untuk memusnahkan ego, bukan hanya mengalahkan, tetapi memusnahkannya. Dengan cara melepas selubung-selubung ego, seperti melepas anak panah yang tak diketahui lagi di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat lenyap tanpa terpikirkan. Pada saat itulah manusia mengetahui dirinya, bakal tahu dunungnya, tujuannya, dan akhirnya manusia winenang, mendapat kewenangan untuk menentukan jalan hidupnya. Para ulama disebut sebagai ahli waris para nabi, bukan pewaris, tetapi ahli waris, orang yang menerima warisan dari nabi-nabi. Warisan apa yang diterima para ulama? Ya, warisan kenabian, meskipun tidak menjadi nabi. Ciri pokok nabi itu adalah di antara nabi yang satu dengan yang lainnya tidak saling menyalahkan,
Meskipun nabi-nabi itu mengajarkan syariat yang berbeda, perbedaan itu timbul hanya di tingkat teknikal, hal-hal yang bersifat teknis. Setiap nabi mengajarkan sholat, doa, tapi cara mereka melakukan sholat itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungannya, kondisi budaya masyarakatnya. Seandainya sholat dalam bentuk yang kita saksikan sekarang ini tidak ada di masa sebelum Islam, maka mereka akan kesulitan menjalankannya. Juga seperti haji, sebelum Islam datang, mereka sudah menjalankan ibadah haji setiap tahunnya. Hanya saja ada improvisasi, perbaikan pelaksanaannya. Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang tidak membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Hidup yang mandiri. Jika masih tergantung kepada yang lain, belum hidup yang sejati. Dan kalau toh ada pertolongan, itu hanya dari Dia. Manusia memang harus meminta pertolongan kepada Dia. Itulah yang dinyatakan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, dan pertolongan yang utama adalah menemukan jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan kembali kepadanya atas kehendaknya sendiri. Dan manusia tidak akan bisa kembali kepada Dia dengan kehendaknya sendiri sebelum Dia mengetahui rahasia hidup dan matinya sendiri di alam ini. Begitulah pesan Syekh Siti Jenar. Bersambung ke episode berikutnya.